Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sonson Nursolih, SSN, MSN selaku narasumber yang juga merupakan dosen program studi komunikasi visual di Universitas Telkom Bandung. Yang terhormat kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat bergabung kembali di pelatihan dan sharing yang pada hari ini bertemakan dasar videografi dan buku profil. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Berikut saya bacakan susunan acaranya untuk pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian rangkaian acara yang kedua yaitu acara penting yang merupakan pemaparan materi dari Bapak Sonson, yang kemudian dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka seminar ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Sonson untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Sonson. Jaringan saya terputus-putus tuh. Oh iya Pak, nggak apa-apa, ditunggu dulu saja. Kepada seluruh peserta Sudah terdengar suara saya? Mohon maaf untuk Sudah terdengar Pak, sudah. Mangga Bapak baik ya. dipersilakan. Mohon maaf terputus jaringannya. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat pimpinan STFI, yang terhormat dosen beserta staf juga panitia webinar ini, yang terhormat para mahasiswa, saya ucapkan semangat pagi. Nah, itu biasanya saya lakukan di institusi Telkom, memberi semangat. Hari ini tanggal 8 September saya berencana akan memberikan materi tentang dasar videografi dan pembuatan buku profil. Mohon maaf, host, saya belum bisa share screen. Mohon diaktifkan dahulu, host. Tes suara, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah Pak, sudah terdengar dengan baik. Bapak mohon ditunggu sebentar. sebentar. Saya mau share, izin saya bisa share, oh sudah bisa ya.
Saya mulai. Ini slide-nya sudah saya perlihatkan. Ini judulnya Geografi dan Pembuatan Buku Profil. Baiklah teman-teman mahasiswa. Pak, mohon maaf. Saya share ini. Mohon maaf Pak, sebentar. Suaranya terputus-putus ya. Apakah suara saya sudah lancar? Maaf. Sudah. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dasar videografi dan pembuatan buku profil. Materi ini sebetulnya nanti akan berkaitan atau berhubungan dengan teman-teman mahasiswa yang akan melakukan KKN. Betul ya, Bu ya? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Sonson Nursolih. Saya sebetulnya dosen pada program studi desain komunikasi visual di Universitas Telkom. Jadi saya mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Pak, mohon maaf masih putus-putus Pak. Studio desain, mata kuliah fotografi, kuliah copywriting dan beberapa mata kuliah lain. Jadi akan saya ini merupakan bagi saya Isi bapaknya bilang. mohon maaf terputus lagi. Saya tidak tahu nih biasanya lancar nih. Mungkin hari ini sedang tidak bagus jaringannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengikuti acara ini. Baik, kita lanjut lagi. Saya akan langsung saja ke pokok bahasan ya. Jadi tadi sudah saya buka dengan bahwa materi yang akan saya sampaikan ini akan berhubungan dengan kegiatan mahasiswa dalam KKN. Baik, saya lanjut lagi. Waduh, ini benar-benar jaringannya sedang tidak bersahabat. Oke, apa itu video profile? Nah, ini nih. Video profile adalah salah satu media komunikasi berbasis audio dan visual. Jadi berbeda dengan company profile yang sifatnya cetakan atau printed, yang berupa tulisan, maka video company profile lebih
mudah dinikmati informasinya. Jadi ini ceritanya nanti kalian saat KKN itu akan membuat sebuah video profil di mana objek yang akan menjadi profil yang diangkat adalah lokasi tempat KKN kalian. Biasanya video profil itu dipakai untuk memperkenalkan suatu tempat atau mempromosikan atau menginformasikan dan juga mengkomunikasikan apa yang ada di dalam tempat tersebut. Kemudian di mana video profil ini ditayangkan, ini ditayangkannya di berbagai media elektronik, baik media TV, YouTube, mungkin sampai media sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat sebuah video company profile? Nah, baik, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Bagaimana membuat videografi yang baik? Nah, ini suatu pertanyaan sebetulnya yang mudah kita menanyakan. Gimana sih bikin video profile yang baik gitu ya? Secara keilmuan kalian adalah bukan di bidang humaniora, bukan di bidang visual. Tentu saja basic yang kalian dapat mungkin sama sekali nol. Atau barangkali sama sekali tidak tahu bagaimana mempergunakan alat, bagaimana nanti syutingnya, bagaimana mengediting gitu kan. Tapi kita kesampingkan hal itu karena di zaman ini kita semua sekarang sudah dipermudah dengan berbagai macam teknologi ya. Baik teknologi yang sifatnya instan atau yang sifatnya yang kita pelajari secara otodidak. Jadi bila kita lihat ya di dunia media sosial sekarang, tiba-tiba banyak sekali YouTuber, banyak sekali Instagram yang mengupload videonya ya dari mulai yang gaya-gaya selfie sampai mungkin yang profesional yang didukung oleh peralatan yang lebih canggih. Tapi hal itu kita kesampingkan, kita fokus saat ini karena kalian juga akan membuat sebuah video profil ya yang dilakukan bersama-sama. Maka saya akan memberikan mungkin dasar-dasar ya, atau tips ya, atau mungkin sekedar ilmu yang sifatnya mungkin bisa dibawa atau dipergunakan atau diinformasikan oleh kalian nanti pada saat membuat syuting di tempat KKN nanti. Oke, sebelumnya saya mau memperlihatkan videonya dahulu ya. Sebentar saya akan share. Mohon maaf Pak, apakah videonya tidak bersuara? Oh, sebentar. Di saya bersuara ya. Sebentar. Bapaknya lagi nggak ini dulu. Ayo ya. Saya ulangi lagi. Di saya bersuara ya. Masih belum bersuara, Pak? Oke, coba saya perbaiki dulu ya.
Apakah sudah bersuara? Masih belum bersuara, Pak. Oh, baik, sebentar saya perbaiki dulu. Ini kalau di saya bersuara, apakah mungkin di hostnya di on kan semua? Seperti tadi di mute, jadi ke mute juga mungkin ya. Maaf Pak, mungkin headsetnya bisa dicopot dulu. Kebenaran sudah punya alam yang mulia, istri non-fiction. Mohon maaf Pak, mungkin di pengaturan Zoom ya, di pengaturan screen share-nya. Di advanced sharing option. Ya. Sebentar saya cari dulu. Oh iya, mangga Pak. Mohon maaf saya tidak menemukan ininya ya. Ini. Baik, mungkin saya tetap share ya videonya tanpa ID. Sebentar. Iya Pak, mangga, boleh. Ya. Semua kalangan masyarakat menyukai kegiatan olahraga dan menunjukkan itu tempat olahraga. Beneran itu, aku sempat. Ada makanan-makanan tradisional yang diproduksi di sini. Punya juga. Belum lengkap rasanya jika kita tidak menikmati malam di Mandaran. Kuliner malam di Mandaran, rumah kecil Jawa. Tidak ada desa yang hebat tanpa peran serta yang kuat dari masyarakat. Bayangkan, jika di samping yang seperti ini, beneran itu keren kan? Ya, baik, tadi sudah kita lihat. Mohon maaf, mungkin tadi audionya tidak terdengar, tapi tidak apa-apa.
Sebetulnya pesan yang ingin saya sampaikan pada materi video yang tadi saya perlihatkan itu adalah seperti itulah kira-kira video profil yang mungkin bercerita dengan storytelling. Nah, di sini ada hal yang ingin disampaikan ketika kalian, teman-teman yang akan membuat video profil, kembali dipikirkan sebetulnya dalam membuat video itu apa sih yang mau disampaikan, gitu ya. Tadi kita lihat dalam video ini ada beberapa cerita yang disampaikan dalam setiap scene ya, setiap scene jadi satu scene satu bagian ya, bercerita tentang pembukaan, kemudian bagian kedua tentang keadaan di daerah tersebut, dan terakhir diperkirakan ada potensi desa. Nah, kembali lagi ke materi yang ingin saya sampaikan, kalian pun bisa menentukan gitu kan. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan nanti dalam video profil yang Anda buat gitu ya. Atau lebih dalamnya lagi sih, apa yang mau dibicarakan gitu ya. Misalnya di satu desa yang kalian nanti kunjungi itu, ada sesuatu yang sangat menarik ya, dan berkaitan dengan keilmuan kalian ya. Karena dalam hal ini, keilmuan kalian dalam ranah farmasi, kira-kira apa yang bisa diangkat, ya, apa yang bisa diangkat, kemudian disampaikan secara visual. Nah, itu pokok utamanya. Kemudian, apa yang mau dibicarakan? Misalnya tentang temuan di desa ini ada bahan alami yang tidak ada di tempat yang lain, ataupun ada di tempat yang lain namun belum dieksplorasi. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Sangat menarik, mengapa? Karena keilmuan kita itu sangat luas, lintas sektoral. Jadi di tempat tersebut misalnya ada tumbuhan atau ada pohon atau ada umbi-umbian dan segala macam yang kemudian digabungkan, dikombinasikan dengan keilmuan atau materi-materi kuliah yang kalian dapat, sehingga kalian bisa menceritakan, ini loh di desa ini saya menemukan ini dan saya berniat membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Nah, gitu ya kira-kira. Oke, slide berikutnya. Mundur lagi ke tahapan ya. Tahapan awal apa saja ya dalam membuat sebuah videografi gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di program studi saya di kampus saya ini dilakukan 3 semester gitu ya. Jadi ada 3 mata kuliah untuk pendukung ini ya. Pertama ada mata kuliah script writing, kemudian ada mata kuliah praproduksi dan mata kuliah produksi. Sementara mungkin kalian sama sekali tidak punya basic ya dalam membuat sebuah video gitu ya. Yang pada akhirnya membuat mungkin saja membuat frustasi, membuat malas, membuat aduh ini mah berat apa ya? Tugas yang nggak biasa saya lakukan gitu. Nah, tapi tidak mengapa. Nah, ini yang saya share ini mungkin hanya sedikit keilmuan ya yang bisa dibawa menjadi wawasan keilmuan kalian. Barangkali 1-2 orang di antara kalian nanti berkecimpung di dunia multimedia khusus farmasi misalnya. Siapa tahu ya, karena zaman sekarang apapun keilmuan itu bisa lintas sektoral. Baik, saya awali dari praproduksi. Nah, ini mungkin ringan ya, karena sifatnya non-teknis, sifatnya lebih kepada pencarian gagasan, ide. Jadi dalam nanti rencana membuat videografi, hal yang pertama kalian lakukan adalah mencari ide. Mencari ide kira-kira video profilnya mau dibawa kemana. Yang tadi saya sebutkan, apa sih yang mau diceritakan, gitu kan. Apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau diinformasikan. Ya, jadi itu dulu saja. Dan itu mungkin kalian bisa brainstorming ya. Brainstorming itu adalah berbagi gagasan antara kalian dengan teman kalian, antara kalian dengan dosen, antara kalian dengan teman-teman kalian yang mungkin kompeten atau ahlinya dalam bidang ini barangkali ya. Difikirkan bagaimana nanti ide cerita si video profilnya. Lanjut, setelah menemukan ide itu mau diapakan? Nah,
Agar ide itu tidak hilang, maka ide itu dibuat naskah. Sederhana saja, ya mungkin 1 halaman dari mulai tadi ya cerita dari pembukaan, mau cerita tentang ada wawancara dengan kepala desa atau pejabat setempat, dengan para ahli, dengan misalnya dengan tokoh masyarakat, nah, itu disusun dalam 1 halaman yang nanti disebut skrip. Nah, skrip inilah nanti yang akan diangkat menjadi videografi atau video profil yang akan kalian buat. Setelah itu apa langkah selanjutnya? Membuat storyboard. Nah, karena ini kalian bukan bidangnya, kalian mungkin bisa melewatkan storyboard ini atau jika suka coret-coret, Anda bisa membuat coret-coretnya. Jikapun tidak, Anda bisa melakukan observasi dahulu ke tempat yang akan Anda bikin video profilnya, kemudian difoto, dan foto-foto ini menjadi aset aset naskah yang nanti akan diberikan kepada tim syutingnya. Nah, kemudian setelah storyboard naskahnya sudah fix ya, dibicarakan dengan teman-teman, diasesikan kepada dosen, kemudian dilihat lagi, dibuatlah timeline. Timeline ini penting. Timeline ini penting agar kita bisa mengukur waktu. Ya, kira-kira berapa hari nih syutingnya, mau 1 hari kah, setengah hari, atau 2 hari gitu kan. Dan ini berkaitan dengan berbagai macam elemen. Ya, jadi misalnya rencana syuting pertama mewawancarai pejabat setempat, berarti Anda sudah membuat janji, ya. Dan janji harus ditepati. Bagaimana menepatinya? Yaitu membuat timeline waktu panjang sehingga Anda punya persiapan, gitu kan. Kemudian jika semuanya sudah fix ya, jadi Anda sudah berhubungan dengan sudah melakukan observasi, sudah berhubungan dengan orang-orang yang akan diwawancarai, yang akan ditemui, yang akan disyuting. Kemudian Anda juga sudah melakukan diskusi dan rapat dengan tim. Selanjutnya adalah menyiapkan properti. Properti ini penting barangkali karena Anda akan melakukan traveling, perjalanan ke tempat yang akan Anda tuju, sehingga jika ada yang ketinggalan, ada yang kurang, itu bisa diminimalis atau diantisipasi. Daripada nanti setelah sampai di lokasi, barang-barangnya ada yang ketinggalan, ada yang lupa, ada yang tidak terbawa, sehingga mengganggu jalannya produksi. Oke, lanjut. Jadi setelah produksi selesai, dilakukan produksi, ya, atau dilakukan syuting. Berarti Anda mengunjungi lokasi. Nah, kalau tidak salah tepatnya sudah fix ya, sudah ditentukan, sehingga bagian-bagian ini Anda tinggal pertajam lagi ya, tinggal dievaluasi lagi, jangan sampai ada yang tertinggal atau ada yang kurang. Kegiatan produksi ini sifatnya sudah teknis, otomatis mungkin Anda perlu dibantu ya. Kebetulan kalau tidak salah saya dan tim dari Universitas Telkom ya sudah mengirimkan orang-orang yang kompeten ya, mahasiswa yang kebetulan menguasai bidang pembuatan produksi video ya. Jadi mudah-mudahan ada pelatihan yang mungkin singkat ya, setidaknya Anda punya basic ilmu ya. Jadi karena ini sifatnya proses pembelajaran, Anda tidak perlu muluk-muluk ya menghasilkan nanti video yang wah ya, tapi tetap melakukan yang terbaik gitu ya. Oke. Yang namanya produksi memang akan melibatkan banyak orang ya. Jadi termasuk di situ ada alat-alatnya juga ya. Dari mulai kamera, kemudian lighting, kemudian make up, sampai jika make up untuk keperluan wawancara, sampai peralatan alat lain yang berfungsi untuk menunjang kegiatan syuting. Nah, selama syuting ini
Anda tetap berpijak pada naskah. Jadi jangan terlewat dengan naskah, ya. Karena dengan naskah lah kalian bisa membuat video ini. Jadi tidak akan terlewat. Nah, itu makanya pentingnya pembuatan timeline, di mana nanti syuting itu akan lompat-lompat. Jadi kalau misalnya di dalam filmnya sudah dari A sampai Z, biasanya syuting itu barangkali misalnya karena kebetulan misalnya di naskahnya Anda ada wawancara dengan pejabat setempat. Nah, kebetulan pejabatnya sibuk sehingga tidak punya waktu banyak, sehingga Anda mendahulukan syuting dengan wawancara dengan pejabat setempat atau tokoh masyarakat setempat misalnya. Nah, biasanya kondisi syuting itu seperti itu. Jadi selalu banyak hal-hal yang tidak terduga. Oleh karena itu memang penting dalam menyusun produksi itu berbagai hal, termasuk Anda selalu punya plan B, plan B, plan C, plan D gitu ya. Seandainya sudah di awal Anda sudah melakukan negosiasi, sudah melakukan berhubungan bahwa wawancara dengan tokoh masyarakat, misalnya pukul 11 siang, tapi pada saat itu tiba-tiba mendadak orang yang Anda temuin itu tidak bisa hadir, sehingga Anda kelabakan. Nah, ini pentingnya prepare plan B, plan C, plan D, rencana B, rencana C, rencana D. Siapa kira-kira yang bisa menggantikan, namun tidak mengubah rencana besar dari video yang akan dibuat. Gitu. Jadi tadi selalu ada plan B, selalu ada plan C, D, gitu ya. Jangan lupa lagi juga bahwa selalu membuat backup aset visual. Aset visual maksudnya Anda membuat beberapa syuting, beberapa angle ya, yang nanti ketika Anda kembali ke Bandung ya, setelah melakukan syuting itu, Anda tidak ada yang terlewatkan atau terlupakan. Biasanya sudah selesai baru sadar, waduh ini ada satu yang kurang nih di shoot, atau waduh justru yang pentingnya gambarnya buram, atau pada saat syuting lightingnya tidak bagus, atau banyak hal-hal yang biasanya sering terjadi. Tapi mudah-mudahan kalau persiapannya sudah baik ya, sudah diperhitungkan, biasanya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi tetap saja dimasukkan dalam dalam rencana jika pun nanti akan terjadi sesuatu yang yang dapat mengganggu jalannya produksi. Oke, jadi tadi saya sudah sebutkan praproduksi. Ya, praproduksi itu dari mulai mencari ide, membuat naskah, membuat skrip, membuat storyboard, observasi, pembentukan tim, pembuatan timeline, kemudian dilanjutkan dengan produksi, ya, mengunjungi lokasi. Biasanya kalau persiapan itu ada tim pendahulu ya. Tim pendahulu ini biasanya bertugas memastikan semua hal-hal yang berkaitan dengan produksi itu berjalan dengan lancar. Jadi ini pentingnya komunikasi, ya, komunikasi antar tim, karena yang namanya komunikasi itu bermanfaat, sehingga kalau ada terjadi sesuatu bisa segera diantisipasi. Nah, setelah proses berproduksi, selanjutnya adalah proses pasca produksi. Nah, ini juga sifatnya teknis ya. Ini mungkin keilmuan yang jangankan kalian yang notabene kuliahnya farmasi, kami ya, saya selaku dosen juga sangat kesulitan mencari talenta orang yang bisa membuat editing film gitu ya. Jadi keilmuannya memang panjang ya, bisa beberapa kali mata kuliah ya. Jadi kalau di kami di program studi DKV itu ada peminatan multimedia, itu ada mata kuliah yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Ada mata kuliah editing, ada mata kuliah audiovisual, ada mata kuliah khusus penulisan naskah gitu. Jadi dibayangkan kalau kami saja mahasiswa perlu 1, 2, 3 tahun untuk menguasai, sementara kalian
mungkin masih kebingungan. Nah, tapi tetap semangat ya. Artinya walaupun harus mengerjakan sesuatu yang bukan ahlinya kalian, jangan lupa bahwa sekarang ada namanya teknologi. Jadi sekarang kalau kamu buka di Apple Store atau di aplikasi ya, itu ada beberapa software yang sifatnya bisa mengedit secara secara sederhana itu ya. Dan ini memang memerlukan ketelatenan ya untuk mengulik gitu ya. Kadang kita frustasi ya dengan sesuatu yang bukan keahlian kita. Ya, kalau kalian misalnya membuat rumus kimia mungkin jagonya, tapi bagi saya pribadi membuat meramu, meracik, mungkin saya akan frustasi gitu ya, karena itu bukan ilmunya saya dan basicnya saya juga bukan di situ. Nah, ini kebalikannya. Kalian mungkin akan frustasi ya, akan kesal atau akan bingung ini bagaimana nih mengedit video. Jadi nanti insya Allah teman-teman dari Universitas Telkom, beberapa mahasiswa kami sudah melakukan kerjasama ya. Jadi Universitas Telkom, Prodi DKV itu sudah kerjasama dengan SRI Bandung. Insya Allah kita sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya. Jadi setiap tahun kami selalu hadir memberikan sharing knowledge, keilmuan ya, packaging, foto, dan ini baru tahun ini kami kerjasama dalam bentuk pemberian workshop ya untuk teman-teman mahasiswa SFI dari teman-teman mahasiswa Universitas Telkom. Insya Allah mudah-mudahan setiap tahun kita bisa kerjasama. Mungkin tahun depan giliran SFI datang ke kampus kami ya, barangkali kita kuliah bersama. Oke, saya melantur nih ceritanya. Baik, lanjut lagi tadi ke pasca produksi. Nah, di mana ada beberapa bagian ya yang harus kalian kerjakan ya. Video yang sudah dibuat selama syuting kemudian digabung-gabung ya, disatukan, setelah disatukan kemudian diberikan voice over ya, suara ya. Jadi pada saat syuting mungkin ada wawancara, ada pembicaraan itu dimasukkan. Kemudian untuk mempermanis atau membuat estetik videografinya diberikan efek atau diberikan musik. Terakhir setelah selesai si videonya kemudian di grading ya, ini mungkin lebih ke tugas teknis ya. Nah, mudah-mudahan ada di antara kalian yang bisa menguasai atau memahami gitu ya. Nanti insya Allah akan dibantu teman-teman dari Universitas Telkom ya. Nah, nanti ke Ibu Nela nih, Bu Nela, saya membuka ini jika memang memungkinkan ada beberapa teman mahasiswa ya bisa mengunjungi kami di Universitas Telkom kunjungan resmi ya. Kami punya studio editing ya. Ada studio editing untuk mengedit video. Ada studio khusus sound ya untuk audio. Juga ada studio audio visual. Jadi bisa terbayang ini mungkin nanti Bu Nela bisa melakukan kita pembicaraan di luar ini ya. Nanti datang. Tapi mungkin saat ini sedang pandemi COVID, jadi agak sulit. Mudah-mudahan tahun depan kalau Indonesia sudah reda COVID-nya, sudah bebas COVID-nya, kita bisa melakukan kegiatan yang sifatnya kunjungan fisik gitu kan. Baik, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kembali lagi ke awal gitu ya, rencana kalian bagaimana membuat videografi untuk suatu favorit tempat ya. Tadi di awal saya diperlihatkan video ya. Video ini banyak sekali ya di YouTube. Anda tinggal ketik saja video profil KKN itu bermunculan ya. Ini saya sampai bingung memilih, sangat bagus-bagus ya. Ada yang menggunakan drone, ada yang menggunakan kamera 360 derajat, ada yang kamera reguler tapi dengan musik yang aduhai gitu ya. Ada yang pendekatannya dengan gaya animasi, beragam-beragam pokoknya. Nah, khusus untuk kalian
apa yang harus dilakukan nanti dalam membuat sebuah video profil ya. Ya, jadi ada 2 ya yang harus ditanyakan. Pertama, what to say gitu ya. Apa yang mau dibicarakan atau mau disampaikan gitu ya. Nah, ini yang perlu melakukan observasi gitu ya. Datang ke sana, kemudian melakukan survei. Kalau tidak salah kalian sudah melakukan ya. Barangkali ada yang terlewat atau ada yang terlupa ya. Jadi kembali lagi, dicari lagi sampai menemukan, oh ini ternyata hal yang menarik untuk diangkat ya. Ini yang bisa dijual, ini yang bisa digali dengan keilmuan farmasi gitu ya. Jadi bukan saja kalian berkutat dengan lab gitu ya, berkutat dengan angka-angka, dengan rumus, tapi kalian juga harus terjun ke masyarakat, melihat langsung, mengunjungi, melakukan wawancara, menyelidiki ya, berputar-putar, kira-kira apa yang bisa diangkat, apa yang bisa dijual, ya. Dan apa yang bisa diteliti. Nah ini yang terpenting, karena tugas kalian itu nanti di masyarakat, ya itu ya, mencari sesuatu yang bisa diangkat ya. Siapa tahu kalian jadi startup ya, siapa tahu kalian jadi nanti menemukan sesuatu. Mungkin kemarin di webinarnya SFPI ya, saya lihat ada seorang profesor yang menjadi mempunyai hak paten apa ya, Kiranti ya kalau nggak salah ya. Wah ini luar biasa ini. Sesuatu yang didapat dari uji coba penelitian bertahun-tahun ya. Ini kejelian melihat gitu ya. Apa yang bisa diangkat? Kira-kira apa unique selling-nya gitu kan? Gitu ya. Ya di sini mungkin keilmuan kalian lebih banyak tahu dari saya gitu ya. Lebih tahu kira-kira dari buah pepaya saja kita bisa mengeksplorasi banyak sekali ya. Dari daun ya, tahun kemarin saya diajak oleh Pak Melvin ke Tasik ya. Saya baru tahu bahwa daun kelor itu bisa dibikin coklat. Wah, ini luar biasa ya nih. Ya. Jadi daun yang aduh itu yang banyak lah di sekitar kita gitu ya. Tiba-tiba diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual gitu kan. Luar biasa ini. Nah, itu makanya kenapa keilmuan farmasi itu tumbuh dengan pesat ya. Dan selalu akan tumbuh dan tumbuh lagi karena selalu akan ada temuan baru. Nah, ini kalian yang akan jadi menemukan barunya. Ya. Luar biasa, bisa jadikan tugas akhir, kemudian jika memang menyukai hal ini lanjutkan nanti di S2, S3, kemudian bekerja di perusahaan besar di Indofood misalnya, melakukan atau di farmasi ya, pekerjaan yang sebetulnya dari hal-hal yang kecil gitu kan. Oke, gitu. Nah, ini what to say, apa yang akan kalian bicarakan, yang akan diangkat ya, akan dijual. Nah, selanjutnya bagaimana hal-hal tersebut Anda jual gitu ya, how to say, bagaimana gitu kan. Nah, ini juga sesuatu sebetulnya jauh dari bayangan kalian, secara kalian keilmuan farmasi gitu ya. Gimana saya ingin memvisualkan, menginformasikan temuan saya gitu kan. Oke. Nah, jadi nggak usah khawatir. Sekarang kalian bisa menggunakan ilmu yang namanya ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya, saya ulangi lagi. ATM. Amati, ya, mengamati, maksudnya mengamati video-video ya, mengamati berbagai macam video apa yang berkaitan dengan rencana Anda, kemudian ditiru modelnya. Oh, seperti ini video yang bagus. Oh, saya suka nih videonya, benar-benar membuat saya menonton sampai akhir, membuat saya tertarik untuk membeli misalnya, atau tertarik untuk meneliti apa yang disampaikan di video tersebut gitu ya. Amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Nah, ini yang terpenting. Karena meniru itu adalah hal yang tidak boleh, copyright gitu ya. Berarti tugas Anda memodifikasi, membuat hal yang berbeda, membuat hal yang lebih baik lagi misalnya gitu ya. Nah, itu tekniknya. Kemudian apa yang mau digayakan, komunikasinya ya. Nah, jadi tadi video yang tadi saya lihat itu adalah gaya storytelling, bercerita. Jadi dipandu ya. Nanti kalau kalian lihat ya di YouTube ya,
itu banyak sekali beragam gitu ya. Gaya-gaya komunikasinya yang tujuannya sama untuk menarik perhatian. Nah, ini nih kata kuncinya, untuk menarik perhatian. Bagaimana video Anda itu bisa ditonton oleh ribuan, bukan jutaan orang ya, karena ada sesuatu yang menarik yang ingin disampaikan gitu ya. Nah, di sini nih kejelian kalian tim naskah nanti ya, tim naskahnya untuk menemukan sesuatu yang katakanlah itu adalah pesan terselubung gitu ya. Yang dikemas dengan cara yang banyak caranya ya. Dan pendekatan drama kah, dengan storytelling, pendekatan humoris, sampai pendekatan horor juga boleh itu. Nah, itu yang namanya how to say, gaya komunikasi. Sehingga ya mungkin kalian pernah lihat ya, ada video yang biasa saja tapi kalian nggak mau ninggalin videonya gitu ya. Ada sesuatu penasaran yang ingin kalian lihat sampai tonton habis gitu ya. Tapi ada juga yang video dari awal Anda tuh sudah langsung, ini mah biasa aja, ini mah membosankan, ini udah sering saya lihat. Nah, gitu. Jadi sekarang Anda dalam posisi pembuat ya, beda dengan posisi user, pengguna. Pengguna mungkin akan banyak bawel istilahnya ya, akan cerewet ya, akan nyinyir misalnya, ini kayak gini aja kok dibuat gitu. Tapi dalam sekarang posisi Anda ada sebagai pembuat. Bagaimana membuat sesuatu yang membuat orang lain tidak bosan? Nah, itu yang paling sulit ya, paling susah. Ya. Jadi tadi makanya bagaimana how to say-nya, silahkan pikirkan lagi, silahkan cari ide-idenya ya, itu dan brainstorming dengan teman-teman sampai menemukan, wah ini nih yang bisa kita jual dari desa ini gitu ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang belum pernah dibuat, dibikin gitu ya, baik tekniknya, baik objeknya. Mungkin kalau teknik sudah banyak ya, gaya sudah banyak, tapi objek yang membedakan video satu dan video lainnya sehingga menarik ya untuk ditonton orang. Kan seru kan ya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, itu. Apa saja ya tips dan trik dalam membuat videografi gitu ya. Nanti sebetulnya kalau ada waktu nanti saya perlihatkan, sepertinya masih banyak waktu ya. Baik, coba saya perlihatkan video yang lain ya. Sebentar saya buka dulu videonya. Nih, mudah-mudahan suaranya ada ya. Sebentar saya buka. Suaranya ada? Tidak ada suaranya, Pak. Waduh, belum ada suaranya ya. Sebentar, coba. Desa Kaliprawu secara Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Secara geografis, di bagian utara berbatasan langsung dengan Suaranya masih kecil, Pak.
maju. Berada di Kali Perahu bagian timur. Di Kali Perahu Baik, tadi saya lanjut. Mungkin suaranya tidak muncul ya. Duh, mohon maaf sekali nih, saya tadi berusaha nyari. Biasanya saya kalau webinar nih langsung, mungkin ada kendala di saya ya. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa. Nanti videonya mungkin saya share ya linknya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Sebetulnya nanti di PowerPoint-nya akan di-share. Di situ nanti bisa ada ininya, ada linknya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ini tadi ada 2 video yang sudah saya share ya. Yang satu, yang pertama itu gayanya storytelling, ya, storytelling bercerita. Jadi ada pemandunya gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang ikut terlibat di situ, dia datang, kemudian mengeksplorasi tempat itu. Nah itu ada pesan terselubung. Sebetulnya dia sedang membicarakan si desa ini gitu ya. Nah komparasi dengan video kedua ini, itu hanya ada narasi. Kemudian ada ada bumpernya ya, disebutkan secara detail ya jumlah penduduk, jumlah RT, kemudian jumlah ada hal-hal yang pesannya itu langsung secara informatif. Beda dengan video yang pertama itu lebih banyak dengan diceritakan gitu. Nah ini nih yang tadi saya maksud gitu ya. Jadi balik lagi rencanakan dengan matang ya, rencanakan dengan detail kira-kira apa videonya nanti yang mau dibuat gitu ya, gaya apa yang mau disampaikan gitu ya. Jadi itu yang saya maksud ya. Saya percaya kalian masih muda, masih banyak ide-ide ya, masih bisa bereksperimen gitu ya. Jadi apa yang ada sekarang itu bisa kalian kembangkan lagi sehingga Anda membuat sebuah video yang sangat menarik. Oke, saya lanjutkan lagi materinya. Nah, tadi dari video kemudian akan diubah menjadi buku profil. Nah, ini juga menarik ya. Jadi biasanya laporan KKN itu ya di beberapa universitas, bukan biasanya, umumnya ya, dan ini menjadi standar baku ya. Kegiatan KKN itu biasanya selain dalam bentuk video juga dibuat buku profilnya. Kenapa perlu dibuat? Ini sebagai bahan dokumentasi. Jadi kegiatan kalian tidak sia-sia gitu ya. Mungkin kalau video nanti ada di YouTube, ada di IG, ada di website segala macam, tapi tentunya juga belum tentu semua orang pada saat itu bisa melihat. Nah, kembali buku, lebih buku ya sifatnya printed ya, cetakan, dan ini bisa tersimpan sebagai dokumentasi penunjang. Jadi juga sebagai bukti laporan, misalnya saya sudah melakukan KKN, sudah melakukan membuat video, dan sekarang video tersebut atau tempat tersebut mau dibikin buku profil. Nah, ini seperti apa buku profilnya? Sebetulnya karena kalian membuat video profil lebih mudah. Jadi hanya menuangkan dari audiovisual ke dalam bentuk cetakan, itu saja sih.
Tapi tentunya juga ada ininya, ada basic konsep, ada teorinya, bagaimana sebuah buku profil yang baik ya, yang tersusun dan tertata dengan enak gitu ya. Itu yang membedakan dengan video gitu ya. Jadi kalau di video Anda ada suara, ada efek, ada visual, ada musik. Namun dicetakan Anda tidak bisa mengeksplorasi hal-hal tersebut. Namun dicetakan Anda bisa memperlihatkan secara detail lebih banyak lagi data-data yang Anda dapat. Oke, kita lihat apa saja sih isi dari video profil gitu ya. Ini coba saya akan buka salah satu contohnya gitu ya. Saya share screen dulu sebentar. Sebentar ada kendala, sebentar saya lihat karena ini salah satunya. Gitu. Ini adalah salah satu buku profil ya. Bisa lihat di ini di YouTube nanti di website ya. Linknya nanti saya berikan ya. Ini salah satu contoh saja ya bagaimana sebuah buku profil yang diambil dari video profil ya. Yang pasti selalu ada redaksi ya, halaman pertama, ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, ada pengenalan umum gitu ya. Kemudian ada letak geografisnya, ya detail isinya gitu ya. Dan kemudian ada informasi-informasi tentang desanya ya, mulai dari legenda, dari daerah, RT, RW, fasilitas umum, informasi lainnya gitu ya. Nah, ini kemudian ada informasi tentang penduduk gitu ya, dari jumlah penduduk, jumlah kakak, kemudian mata pencarian ya. Ada sistem pemerintahan ya. Kemudian agama dan organisasi keagamaan, ada organisasi umum, ada pendidikan ya, institusi kecil ya. Ini udah masuk kepada apa yang ada di dalam desa tersebut ya, termasuk komoditas pertaniannya gitu ya. Kemudian ada komoditas kehutanan ya, peternakan gitu ya. Ada potensi wisatanya juga ya, masuk di dalamnya apa yang bisa dijual gitu ya. Kemudian apa yang akan diberikan untuk desa ini atau apa yang akan angkat dari desa ini gitu ya. Jadi kalau ini kebutuhan dari sisi visual ya, jadi pembuatan gedung serbaguna ya, desainnya gitu kan. Mungkin kalau kalian lebih ke farmasi, berarti apa yang akan digali, dicari, kemudian dibuat dibikin sesuatu sehingga bisa mengangkat potensi desa ini dan juga bisa mengangkat kalian sendiri ya sebagai selaku sarjana yang kelak nanti akan memberikan sesuatu untuk masyarakat gitu ya. Oke, kita balik lagi ke materinya. Jadi ini ada 2 ya. Ini menyikat waktu saja, nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya. Selanjutnya. Materi selanjutnya. Sebuah buku profil ya yang menarik ya. Yang pertama ya, jelas dan mudah dibaca ya, tentu saja pakai bahasa Indonesia kalau memang dibutuhkan untuk orang Indonesia, pakai bahasa Inggris jika buku tersebut Anda akan perlihatkan kepada masyarakat dunia gitu ya. Apa materi atau informasi dan isi buku? Nah, ini kembali lagi ya kepada konsep awal tadi pada saat pembuatan video profil naskahnya. Kira-kira apa saja yang mau dimasukkan gitu ya. Biasanya tentang desanya ya, tentang letak geografisnya, tentang peta desa, penduduk, organisasi, kemudian mulailah dicari komoditas yang berhubungan dengan keilmuan kalian ya, dan farmasi ya. Apa nih yang bisa digali ya? Apa yang bisa dijual gitu ya? Nah, kemudian ada pesan terselubung gitu ya. Ada
unique selling yang ingin kalian ceritakan kepada orang-orang di luar sana. Wah, ini videonya desa ini ada sesuatu loh yang kebetulan kami sudah melakukan observasi, penelitian, dan ini temuan kami. Nah, kan menarik ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dibawa, bisa jadi portofolio kalian gitu ya. Nah, jadi untuk buku profil ini itu tidak jauh dengan video profil ya, sama saling menunjang, saling ini. Nah, makanya ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat membuat video profil jangan lupa timnya itu ada selalu mengikutin ya. Jadi satu timnya nanti mungkin teknis ya, ada minimal ada fotografer yang mendokumentasikan ya. Jadi kalau di video profilnya Anda melakukan wawancara dengan pejabat atau tokoh masyarakat setempat, jangan lupa ada teman kalian juga mendokumentasikan sehingga nanti ada relate antara buku profil dan video profil. Keduanya saling bersinergi ya. Di video profilnya mungkin ada wawancaranya, tapi di buku profil ada informasi detail apa isi wawancaranya, sehingga orang jadi sangat menarik ya, jadi tertarik untuk melihat buku profil ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ya, ini desain ya, karena kalian bukan orang desain ya, kalian tidak punya keilmuan, sebetulnya tidak perlu khawatir ya. Jadi Anda tinggal ketik saja template profil buku, itu banyak sekali ya, banyak ya, yang free ya, yang bebas juga bisa ya. Anda bisa melihat, kemudian ya tadi ilmu yang tadi itu, yang apa namanya, ATM ya, diamati ini nih desain-desainnya ya. Oh, ini pembukaannya, ada fotonya, ada narasinya, kemudian layoutnya, sebelah kiri ada gunung, di bawah ada petunjuk ininya, sebelah kanan juga ada informasi lainnya. Nah, itu ditiru gitu ya, ditiru. Jadi amati, tiru, kemudian dimodifikasi menurut versi mata kalian, menurut ide kalian gitu ya. Nah, ini ada hasil pertanian ya. Ini cocok nih dengan farmasi ini. Barangkali ada yang bisa diangkat gitu ya. Di sini ada gambar icon, nggak usah khawatir. Sekarang banyak ya, banyak gambar-gambar yang sifatnya free ya. Anda bisa download ya, tentunya yang jangan lupa menyertakan linknya ya sebagai penghormatan ya. Kecuali yang berbayar, jangan coba-coba mendownload atau menggunakan desain ilustrasi yang sifatnya copyright karena Anda bisa dituntut gitu ya. Oke, ini berikutnya contoh-contoh desainnya gitu ya. Nah, ini temuan ada bambu ya, temuannya bambu. Kemudian kira-kira ini bambunya untuk apa gitu ya. Kemudian si tim ini KKN-nya melakukan sesuatu dengan bambu ini, ternyata untuk bahan baku rumah ya, bisa untuk partisi, untuk dinding, ya, untuk pintu atau apapun gitu. Nah, kita bayangkan ya kalian ya, saya bayangkan kalian di bidang farmasi gitu ya. Kira-kira apa yang mau diangkat, apa yang mau diceritakan ya, seperti tadi saya sampaikan, apa yang mau diungkapkan sehingga orang tertarik dengan buku profil Anda gitu ya. Nah, ini nih tugas PR kalian ya dengan tim ya, nanti didiskusikan atau mungkin sudah ada rencananya atau bahkan sudah ada blueprint-nya ya, sudah ada dalam bayangan, sudah siap melakukan. Nah, ini mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semangat ya, bisa menjadi ilmu, bisa jadi tambahan amunisi ya, nanti anggap saja kalian mau bertempur ya, berperang perlu amunisi tambahan, dan ini mudah-mudahan bisa jadi ide gagasan kalian dalam buku profil. Baik, materinya sudah saya sampaikan semua, saya pikir sudah cukup ya disampaikan. Mangga untuk host pemandu dari saya sudah selesai. Mungkin berikutnya sesi tanya jawab. Mangga di ini. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Selanjutnya masuk ke acara sesi diskusi dan tanya jawab kepada teman-teman peserta. Boleh silakan mengajukan pertanyaannya secara langsung atau melalui chat. Bu, saya mau nanya Bu. Boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya Aditya Pak, mau nanya.
kalau misalkan kita nanti mau ngambil template gitu Pak ya dari internet gitu Pak ya. Iya. Cara ngebedain yang ada copyright sama enggaknya tuh gimana sih Pak? Nah, template copyright ya, yang pasti semua yang ada di internet pasti ada copyright yang yang tercatat di misalnya Anda mengambil sebuah gambar dari web resmi. Nah, karena webnya resmi, biasanya secara tidak langsung itu secara itu milik si yang punya gambar itu gitu. Walaupun sebetulnya gambar itu mungkin belum dihakikan mungkin ya, belum dihak ciptakan. Jadi sebetulnya Anda bisa mengambil gambar itu dengan catatan ya. Satu, meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik gambar atau video ya, misalnya gambar desanya atau video cuplikannya itu Anda memasukkan sedikit ya pembukaannya gitu kan. Nah, satu dengan cara meminta izin. Kedua adalah dengan menyantumkan kredit di belakang nanti ya, di belakang buku ya, kalau buat buku dan buat video di belakang buku misalnya terima kasih untuk perusahaan ini atau bapak ini atau website ini atas cuplikan videonya. Nah, gitu. Jadi memang ini sensitif ya, karena kita juga nggak tahu ya ini boleh nggak sih, kan dia kan udah tayang, setidaknya bisa saya ambil atau misalnya kan videonya udah banyak tuh tersebar, boleh dong saya ambil. Nah, karena kalian akademis ya, mahasiswa, menghindari hal-hal seperti itu, tadi saya sarankan ambil cari ya yang gratisan. Kalau tinggal diklik aja ya, diketik di Google ya, free image gitu ya. Walaupun kadang-kadang nanti di bawahnya ada tulisan kecil ya yang menandakan bahwa foto ini tidak boleh lagi dipakai untuk diperjualbelikan misalnya. Nah, kalian karena dalam ranah akademis dan merupakan tugas, sebetulnya cukup dengan mencantumkan kredit di belakang halaman ya, misalnya daftar pustaka sumber image dari website ini gitu ya, atau cuplikan video di menit ke ini itu diambil dari ini gitu. Nah, itu boleh, tapi saran saya sih hindari ya, karena ini masalah hak ciptanya, copyright agak berat ya. Kalau nanti kalian tiba-tiba udah jadi videonya, udah capek-capek editing, tiba-tiba ada orang yang klaim, loh itu kan video saya, kenapa kamu ambil, kenapa nggak minta izin ya, atau kamu bisa saya di kerana hukum gitu ya. Tapi biasanya kalau keperluannya hanya sebatas untuk tugas dan penyebaran juga internal hanya untuk dosen dan mahasiswa, itu kalau kami ya di Prodi DKV itu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi tidak hanya untuk pengumpulan tugas, tapi tidak di-upload di internet gitu ya. Jadi hanya sampai batas dosen dan mahasiswa, itu udah cukup boleh gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini jawaban dari saya gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama gitu. Oke, terima kasih. Bagi peserta lain ada yang mau mengajukan pertanyaan kembali? Silakan. Ya. Silakan kalau misalnya masih. Waalaikumsalam. Chatnya dipanggil. Chat. Boleh, tadi yang bertanya dilanjutkan. Nah, ada pertanyaan Pak dari Lia Trimariani. Assalamualaikum, saya Lia. Izin bertanya Pak, untuk konsep dasar bisa dikombinasikan atau harus pilih salah satu dari konsep tersebut? Gitu Pak. Oke, ya. Konsep dasar itu bisa ya dikombinasikan gitu ya. Jadi ini ada kebebasan gitu ya. Misalnya mau storytelling dengan humor boleh, atau dari awal memang mau serius ya, serius jadi hanya pakai narasi dari awal sampai akhir juga boleh gitu kan. Atau Anda ingin bikin kejutan gitu ya, dari awal tuh serius ya, tiba-tiba di tengah-tengah ada hal yang lucu ya, seperti video tadi ya. Jadi bisa, itu bisa, sangat bisa. Jadi justru itu yang menjadi uniknya si videonya gitu ya. Bisa dari awalnya ada sudah ada lagu gitu ya.
kemudian tengah-tengah dipotong dengan wawancara, kemudian dipotong lagi dengan lagu, itu bebas ya. Ini tidak ada pakemnya ya. Yang penting tentunya punya ininya, punya si videonya tuh apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Masalah konsep, mangga itu bisa dibicarakan dengan teman-teman timnya gitu ya, arahnya mau kemana gitu. Jadi jawabannya tadi bebas ya, jadi tidak harus memilih salah satu gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik, kemarin dari kelompok 1 ya sudah pernah mengambil footage video di Purwakarta. Barangkali bisa di-sharing sama Pak Sonsonnya nih, siapa tahu Bapak bisa ngasih masukan-masukannya. Oh, mangga tuh di share ya, saya tutup dulu share ya. Silakan gitu ya, kalau mau saya belum lihat. Silakan perwakilan tiap kelompoknya ya. Gimana, Bu? Video yang sudah pernah diambil waktu di Purwakarta, silakan di-sharing saja sama Pak Sonson, siapa tahu Bapaknya bisa memberikan saran. Ya, kemarin jadi di Purwakarta tuh, Bu, Pak, kita baru ngambil footage-nya tuh yang pemandangan sawah itu kita ambil dari drone dari atas ya, Pak ya, pakai drone. Iya. Terus kita shoot juga kekurangan fasilitas desa tuh apa aja yang kurang gitu, Pak. Terus tuh ada satu lagi di desa apa ya? Serli itu desa apa sih namanya, Sar? Salam. Nah, di desa Salam tuh udah agak banyak, Pak, kita ambil shootnya, Pak, di desa Salam tuh. Jadi baru segitu sih, Pak, gambarannya. Kita tuh masih bingung, jadi mau bikin profil desanya tuh gimana gitu, Pak. Iya. Ya, ini memang kendala awal ya. Jadi yang paling sulit memang mengawali gitu ya. Mengawali sama. Jangankan kalian, kami juga, ya saya termasuk dosen ya, ketika mengajak mahasiswa membuat suatu video gitu ya. Itu untuk awalnya itu lama sekali. Tapi ketika udah ketemu chemistry-nya itu biasanya udah langsung, oh nanti ini gini, oh nanti ini. Wah, ini si footage yang awalnya bisa kita gabungkan nih dengan musiknya. Atau kita tambahkan lagi lah syutingnya di kampus misalnya. Jadi tetap ya terus terus dicari ya. Mungkin tadi ya ATM ya, kalian bisa melihat contoh-contoh video yang sudah ada ya. Di situ bisa diamati ya, kemudian ditiru. Wah, ini mirip nih dengan yang saya buat footage-nya nih. Dari drone di atas kemudian meluncur masuk ke dalam, langsung ke pokok ke hal-hal yang unik di desa itu, kemudian kalian angkat. Jadi prosesnya masih baru tahap footage ya. Jadi memang perlu lagi ke sana lagi melakukan syuting. Nah, ini nih pentingnya brainstorming dengan teman-teman ya. Kira-kira apa yang mau diangkat gitu ya dari tempat itu, dan harus diputuskan, karena biasanya kalau udah bingung akhirnya lama-lama jadi bete ya, jadi gak jadi akhirnya gitu. Jadi ide itu pasti banyak dan kalian harus mengambil salah satunya dan diputuskan ya. Karena nggak mungkin kan kalau terus-terusan ide-ide terus bergulir tanpa ada keputusannya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti insya Allah nanti pas bulan Oktober ya kesana lagi ya. Saya ikut ya dengan nanti saya bawa amunisi teman-teman. Kemarin dengan mahasiswa Telkom ya kesananya atau ini sendiri? Yang berempat, Pak. Oh, iya. Kemarin baru bertiga kan, Nabilnya lagi di Jakarta, Pak ya? Iya, nanti mungkin sama Nabil ya kalau misalnya waktunya kosong ke sana. Untuk videonya akan ditampilkan oleh host. Oh iya, silakan ya. Yang di sini di-mute dulu nggak?
Iya, keren. Cakep. Gimana Pak? Apakah ada masukan-masukannya? Sepita sih sudah oke ya. Oke, jadi mungkin nanti di ini lagi saja menambah lagi ya. Penggambaran ini baru deskripsi ya. Betul. Baru deskripsi tentang situasi sana, jadi belum storytelling. Jadi memang nanti diolah lagi ya tim kreatifnya. Kira-kira mungkin nanti diberi narasi, ada narasinya, atau mungkin kalau memang ada teman kalian yang memang ini apa punya bakat jadi host ya, jadi pemandu ya, jadi apa bisa ditambahkan juga itu ya. Nanti juga perpindahan dari satu scene ke satu scene lain jelas ya. Mungkin nanti di tim kreatifnya membuat naskah si videonya mau berapa menit durasinya, kemudian berapa presentasi untuk perkenalan awalnya. Tadi kan baru awal ya. Berapa persen nanti berbicara tentang kondisi desanya, nanti berapa menit lagi bicara tentang apa ya? Tentang apa yang bisa dieksploitasi ya, komoditas yang bisa diangkat gitu ya. Jadi mungkin ini proses ya. Jadi ambil lagi saja footage yang lainnya, sesuaikan dengan naskah gitu ya. Mungkin itu dari saya ya, karena ini masih awal. Ya. Buat teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, saya Leli, izin bertanya. Kan tadi buat videonya itu harus mengangkat idenya dulu, apa yang ingin disampaikan di dalam video itu. Nah, iya. Cara kita mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan tuh pertamanya langkah awalnya itu harus persiapkan apa dulu ya, Pak? Iya. Oke, ya makanya tadi yang sudah saya presentasikan ya, ini yang paling berat ya, mencari ide gitu ya. Iya. Itu mungkin kalian, sampai berhari-hari nggak nemu ya, wajar ya. Memang yang namanya ide juga tidak semudah kita, ya beda dengan farmasi ya, sudah ada hitungan nanti keluarnya bakalan ini, kalau gagal diulang lagi. Tapi kalau ide itu kan nggak bisa ya, tidak bisa diformulasikan gitu ya, nggak bisa dihitung dan rumus, pasti sifatnya lentur gitu kan. Kalau ini gimana ya, kalau gitu gimana ya,
Kalau ini takut biayanya, kalau ini takut susah ambil angle-nya gitu. Nah, tadi yang paling mudah itu rumusnya ya. Kalau rumus di itu ATM aja gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi nanti Leli dan teman-teman coba download 2 atau 3 video ya yang kira-kira. Nah, ini nih yang paling cocok nih. Kemudian ditiru aja misalnya pembukaannya dengan pakai drone dari atas, kemudian berikutnya wawancara dengan pejabat, berikutnya mau cerita tentang komoditas, berikutnya temuan di Purwakarta itu ada sesuatu yang mau kalian jadikan yang berhubungan dengan farmasi ya, dengan kimia misalnya. Jadi seperti itu aja. Mudah-mudahan di situ tiba-tiba nanti biasanya suka mengalir. Oh, ini bagus nih kayak gini. Oh ya lanjut aja. Oke. Coba kita syuting ambil. Nah gitu. Tadi footage yang udah dibikin sudah oke ya. Itu jadi pembuka ya. Pembuka di mana kamu bisa melanjutkan. Oh seperti ini nih yang paling cocok nih. Lagunya ini. Tadi kan gayanya santai ya. Santai. Kemudian sedikit ada hip hopnya, ada semangatnya. Itu udah kelihatan ya tanpa kalian sadari. Kalian udah membuat sendiri gaya kalian gitu. Gaya komunikasinya itu santai, hip hop, mungkin ya sesuai dengan iramanya gitu ya. Jadi dilanjutkan saja ya yang tadi ya itu namanya tune ya, tune. Jadi gayanya kelihatannya memang mau diberikan dengan, karena ada yang serius ya dari musik aja udah suaranya tuh udah beda gitu ya. Kadang-kadang dari cahayanya gelap ke terang, gelap lagi ke terang, lagi ke terang. Kalau yang tadi itu kan benar-benar santai gitu ya, perjalanan masuk ke desa, kemudian ngelihatin situasi kondisi yang fasilitas yang rusak gitu ya. Itu udah sebetulnya tanpa kamu sadari kamu tuh sedang buat gitu ya. Yang kamu bingung itu sedang kamu jalankan. Nanti kalau udah selesai kamu bernyadar, oh ini ternyata ya gaya video saya tuh ini ya. Nah gitu. Jadi teruskan saja ya, tetap semangat gitu ya. Nanti cari lagi hal-hal yang lainnya, ide-ide yang lain, nanti digabung-gabungkan, nah ya jadi satu video yang menarik. Ya gitu ya Leli ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Tidak ada. Barangkali masih penasaran sama tentang video-video dasar atau pembuatan buku profil. Iya. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Iya, mengenai silakan, pembuatan ya. Video ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pra-produksi, kemudian ada produksi dan pasca produksi. Nah, selain pentingnya gagasan atau ide yang kalian ambil, yang kalian buat, naskah juga sangat penting untuk dibuat secara sistematis. Kemudian, walaupun misalkan kalian betul seperti Pak Samson tadi ya, mungkin ini bukan passion-nya kalian untuk membuat satu video, tapi apa salahnya jika tidak mencoba? Siapa tahu kalian punya talentnya sebetulnya tapi tidak tersalurkan. Iya. Seperti itu. Untuk pembuatan buku profil mungkin tidak jauh berbeda ya Pak dari pembuatan video profil, hanya saja beda bentukannya. Itu saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada sedikit simbolis Pak. Ada simbolis untuk Bapak. Boleh silakan. Sama. Boleh, silakan. Di screen aja. Silakan kepada teman-teman yang belum terlihat muka-mukanya. Silakan unjuk diri dulu di depan kamera. Kita foto bersama dulu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, ini aja ya. Oke. Ya, siap. Tahan dulu semuanya ya. 24, pendidiknya 24. 4 sama 9. 43. 43. Dandan dulu katanya. Yang sama bapaknya. Dah?
Sudah teman-teman. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang telah diberikan. Sama-sama. Ya. Simbolisnya akan disampaikan kepada Bapak secara langsung. Oke, terima kasih. Lagi secara online ya Pak. Mudah-mudahan ilmunya dapat diterapkan dan diaplikasikan oleh teman-teman nanti pada saat pengambilan video ataupun pembuatan buku profil. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta juga yang telah hadir dan masih standby dari awal sampai akhir. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kata yang salah dan perilaku yang salah. Buat teman-teman semua, silakan jangan lupa mengisi presensi dan upload resume yang telah dibuat. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lagi memberikan atau men-share ilmunya kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, izin saya meninggalkan ruangan. Terima kasih atas undangannya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.